media semua, hari ini telah selesai sidang dua perkara antara kita sebagai penggugat dan Bu Vena sebagai tergugat. Di sini juga kita ingin menyampaikan beberapa hal. Bu Vena sejak kasus KDRT di Kediri telah tekad untuk gugat cerai Ferry Irawan, dan gugatan tersebut terdaftar pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 600 PDTG 2023 Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membujuk Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, sehingga sekarang ada 2 gugatan cerai. Namun bagi Bu Vena itu tidak masalah, yang penting cepat selesai dan cepat cerai. Oke. Poin kedua, Ferry juga buru-buru melakukan gugatan cerai dengan alasan seolah-olah tidak ada KDRT yang dilakukan oleh Ferry, dengan mengalihkan isu untuk mengakhiri laporan polisi Polda di Jawa Timur yang sekarang sudah mendekati P21. Sudah tentu penyidik Polda Jawa Timur telah menahan Ferry dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan anehnya lagi, kuasa hukum Ferry di Jakarta bukannya memberikan nasihat konsentrasi membela pidana di Surabaya, bukannya mengurus untuk penangguhan penahanan kliennya di sana, malah sibuk mengajukan gugatan cerai di Jakarta dan sibuk konferensi pers di mana-mana. Entah tujuannya untuk apa, popularitas atau apa, kita juga bingung. Oke, dalam perkara, catat ya, dalam perkara kita sebagai tergugat, Bu Vena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang menggugat semua nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah madiah, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Vena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar hutang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak pergi sama Bu Vena. Dan juga jangan lupa nih, pada awal laporan polisi yang kita buat, Ferry telah mengirimkan video isinya minta maaf kepada Vena dan keluarga. Isi video tersebut, catat ya, bertentangan dengan gugatan Ferry yang ada sekarang, seolah-olah tidak ada KDRT. Dan semua bukti-bukti tentang KDRT yang telah diakui atau dipakai polisi, semua bukti medis visum akan kami ajukan untuk membantah gugatan alasan cerai dari Ferry. Oke. Terus juga dari pihak pengacara Ferry maupun pihak pengacara keluarga diduga selalu melakukan playing victim, menggiring opini yang seolah-olah diduga mengancam pihak Ferry tidak melakukan KDRT. Tapi buktinya di Polda Jatim telah melakukan penahanan dan memasukkan 2 alat bukti yang sah tentang KDRT. Jadi inti pokoknya semua adalah Vena setuju untuk cerai, tetapi harus dengan alasan KDRT, yaitu yang pertama fisik, psikis, dan perselisihan terus-menerus, serta ketidakmampuan memberikan nafkah kepada Vena sebagai istri. Jadi bukan alasan cerai yang dimasukkan oleh Ferry dalam gugatannya yang sekarang. Oke. Gugatan Ferry apa soal perceraian ini? Ya adalah. Itu kan masuk pokok perkara. Itu kan sidangnya tertutup. Kita nggak boleh ngomong. Oke, Mbak Vena, ini kan berarti Mbak Vena meminta semua ya yang sudah diberikan oleh Mbak Vena ke Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya di sini ingin mengumumkan sesuatu. Mohon disampaikan dan pasti saya yakin akan tersampaikan. Ini kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kepada kuasa hukum Ferry Irawan, baik kuasa hukum untuk keluarga maupun kuasa hukum untuk kasus KDRT-nya. Mohon untuk memberikan kepada saya dan juga pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya. Karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang punya nilai yang harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya. Surat kuasa khusus itu saya ingin melihat. Kalau memang sekarang ada, saya minta tolong teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada mereka, ada nggak surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada dalam
rumah saya misalkan, atau dokumen, atau apa yang bernilai. Jadi saya mohon kalau ada sekarang, saya sudah siapkan barangnya. Jadi saya minta tolong teman-teman wartawan bisa menyampaikan ini, mumpung masih pagi, saya akan mengembalikan semuanya. Saat ini juga disaksikan oleh semua teman-teman wartawan. Itu aja pengumuman dari saya, dan saya tidak ingin lagi ada fitnah atau ada prasangka bahwa saya tidak ingin mengembalikan, karena saya willing. Including, saya nggak tahu, katanya ada list, ada daftar yang sudah dikirim sama Ferry kepada kuasa hukumnya yang benar-benar punya surat kuasanya. Saya mau lihat sekarang juga. Jadi kalau boleh, tolong bergeser teman-teman kepada kuasa hukum Ferry, tolong dimintakan mana. Kalau ada, saya berikan di depan teman-teman satu persatu item barang-barang. Berupa Itu apa sih, aja. Mbak Fena? Banyak, takutnya keburu pulang. Monggo silahkan dipertanyakan. Alat-alat Banyak. ini Barang yang dibawa itu Ada satu mobil saya bawa. Ya, jadi boleh tolong keburu pulang nanti, boleh ditanyakan. Mbak Fena, total budget untuk bayar hutang berapa? Oh, nanti aja itu dulu. Saya pengen itu menjadi agenda kita setelah sidang, Itu bahwa agenda sidang. maksudnya setelah agenda sidang, ini pengembalian barang-barang ini saya rasa penting supaya tidak ada lagi satu statement bahwa saya tidak mau mengembalikan barang. Bu Fena mungkin bisa disebutin satu dua. Nanti aja, nanti saya udah punya berita acaranya, nanti kalian menjadi saksi saya, oke? Boleh? Bu Fena Tapi kalau dibilang Nanti aja saya pengen mengembalikan. Boleh nggak minta tolong teman-teman wartawan untuk surat kuasanya mana? Saya pengen. Alhamdulillah sidangnya berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Bahkan tadi majelis hakim menyampaikan bahwa dikarenakan perkara ya, atau gugatan dari pihak kami, dari pihak Mas Ferry lebih dahulu dengan nomor 595, lalu tadi ditanyakan bagaimana ini perkara yang dari Mbak Fena, gugatan Mbak Fena perkara nomor 600. Nah, tadi alhamdulillah sudah disepakati oleh majelis hakim juga oleh pihaknya Mbak Fena bahwa mereka atau pihaknya Mbak Fena akan mencabut gugatannya. Artinya perkara nomor 600 itu di mana Mbak Fena sebagai penggugat dan Mas Ferry sebagai tergugat atau termohon dan pemohon itu akan dicabut minggu depan. Sehingga perkara yang akan jalan untuk disidangkan itu adalah perkara yang terlebih dahulu masuk mendaftarkan, yaitu dengan nomor 595, perkara dengan pemohon atau penggugatnya Mas Ferry Irawan. Kak, tadi ketemu Mbak Fena gimana Kak? Bunturan ini boleh. Kita di dalam enggak tuh. Tidak menyapa, tidak. Mbak Fena juga tidak menyapa. Ditegur nggak? Enggak. Mas Ari ditegur nggak? Enggak. Tapi sempat melihat, maksudnya sempat Saya juga nggak bertatap ditegur, padahal muka. kenal. Apa? Sempat bertatap, matanya sempat bertemu gitu. Enggak. Sama sekali. Enggak. tapi tadi dia salah mama. Kalau salah mami ya enggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Merasa ini nggak sih? Kok maksudnya berubah banget gitu, nggak ramah apa segala Enggak. Biasa aja. macam. Sakit hati nggak Kak dengan Enggak. sikapnya? Enggak ada sakit hati sama sekali. Jangan, enggak boleh sakit hati. Kak mungkin berharapnya mediasi kali ini gimana? Iya, berjalan dengan lancar. Maunya gimana ya, ikutin aja deh. Nanti di dalam aja mungkin kita sampaikan. Ferry nitip apa pesan Enggak apa? nitip apa-apa. Udah semua dikomunikasikan sama Bang Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sebelah saya sudah ada Bang Sunan yang merupakan salah satu kuasa hukum dari Ferry Irawan. Jadi saya langsung aja mumpung ketemu, karena biasanya saya hanya melihat dari televisi. Jadi saya pikir ada baiknya, ini sudah qadarullah ya, bahwa kita bisa bertemu di sini. Karena saya jujur Bang Sunan, saya sudah menyampaikan apa yang menjadi statement Bang Sunan kemarin soal ancaman atau dugaan atau apalah namanya, bahwa di sini saya harus mengembalikan barang-barang Ferry yang ada nilainya. Jadi alhamdulillah ini disaksikan teman-teman wartawan. Saya sudah menyiapkan berita acara semua barang-barang Ferry yang ada di dalam rumah saya, baik dokumen perwakilan keluarga maupun ada nilainya. perwakilan keluarga
untuk terima barang. Yang katanya, Bang Sunan bisa dengarkan dulu. Ya. Yang katanya kalau saya tidak mengembalikan, saya diancam hukuman berapa? Teman-teman udah hafal? Berapa tahun? 4 tahun. Ya, mungkin di sini supaya kita clear, karena saya mau fokus dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan di tanggal 8 Januari 2023. Saya hanya ingin fokus, saya hanya ingin kita clear di sini, di tempat ini, untuk mengembalikan barang-barang sehingga tidak akan ada lagi statement-statement yang saya rasa tidak berkorelasi secara langsung dengan urusan KDRT. Jadi saya pengen lihat yang katanya ada surat kuasa dari Ferry Irawan yang katanya sudah kasih daftar. Saya mau lihat sekarang disaksikan oleh teman-teman wartawan dan kuasa hukum saya. Mana kuasa hukum saya? Ada. Ya. Jadi kalau di kuasanya nanti ada disebutkan bahwa barang-barang apa yang diminta, alhamdulillah saya sudah menyediakan 1 mobil. Itu barang-barang Ferry sudah saya foto, Bang Sunan. Fotonya foto warna lagi, jadi nggak akan ketukar kemejanya yang mana, celananya yang mana, dokumennya yang mana, dan termasuk hadiah saya kembalikan. Hadiah yang katanya bernilai, saya tahu itu ada nilainya, yaitu cincin. Saya kembalikan. Semua barang Ferry termasuk parfum, ban pinggang Hermes, sama parfum Hermes, itu saya kembalikan kepada yang nanti di mana tulisannya, siapa. Saya kembalikan saat ini juga. Jadi saya minta tolong wartawan ada waktu ya, karena saya nggak mau nanti jadi fitnah. Jadi nanti saya bongkar itu boxnya. Jadi satu persatu kita cocokkan ya. Bajunya warna biru, nih ada ya, biru. Celananya ada. Tapi dengan catatan ada surat kuasa. Harus ada surat kuasa. Dari Kalau Pak Ferry. saya lihat di sini teman-teman wartawan juga menjadi saksi. Jadi habis itu saya nggak mau dengar lagi ada tuduhan-tuduhan yang tidak berkorelasi dengan apa yang menjadi kasus KDRT yang menimpa saya. Saya mohon teman-teman wartawan kalau yang bisa live sekarang supaya menjadi saksi hidup saya. Saya korban KDRT, saya sudah di-frame victim. Saya sudah diancam berapa kali, tapi saya insya Allah saya punya Allah yang akan melindungi saya. Alhamdulillah teman-teman wartawan juga fair. Jadi saya rasa ini momentum yang baik, Bang Sunan, untuk kita serah terima barang. Jadi saya nggak ada lagi ingin ada statement yang tidak berkorelasi. Jadi kalau kita mau fokus, kita fokus aja di pengadilan negeri nanti di Kediri dengan kasus KDRT dan juga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kasus talak cerai. Mana tadi barang-barang yang lain tadi? Ricky. Iya. Terima kasih teman-teman. Yang pasti saya itu kalau bicara harus berlandaskan bukti. Ya, saya bukan tipikal pengacara bluffing. Kalau saya tidak megang bukti saya tidak akan mau bicara. Jadi ini dari Surabaya tanggal 9 Februari 2023 ya. Ini ada surat ya. Ada surat yang dibuat langsung oleh Mas Ferry Irawan. Dibuat langsung. Ya, tentunya kalau dipertanyakan kenapa pakai kertas begini, ya kan kita tahu ya kondisinya Mas Ferry itu sedang dalam tahanan, sehingga tidak bisa mempersiapkan printer dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya bacakan suratnya ya. Kepada yang terhormat Bro Sunan, minta tolong diambilkan semua barang pribadi seperti baju-baju, dokumen akta lahir, paspor, dan barang-barang pribadi lainnya di laci sebelah kanan tempat tidur, obat-obatan, dan seluruh isi lacinya, dan box handphone. Terima kasih banyak untuk kebaikan dan supportnya. Wassalam. Ditandatangani oleh Mas Ferry. Jadi jelas saya bicara itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak klien kami. Gitu, ya. Bukan asal bicara, tapi ini ada Nih, lawyer di mana?
gini, itu emang jadi gini, itu emang benar adalah surat dari Pak Ferry dan meminta tolong ke Pak Sunan. Tapi itu bukan surat kuasa untuk penerimaan barang. Itu kan surat untuk mengambil. Berbeda loh, surat kuasa yang diperintahkan oleh Pak Ferry langsung ke Pak Sunan atau tim kuasa hukum yang di sini. Jadi kami mohon untuk kepada pihak kuasa hukum agar dilengkapi surat kuasa seperti surat kuasa sidang yang tadi